Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 24 Februari 2021, tepatnya di hari apa nih ya? 25 itu hari Kamis. Ya, hari Kamis di tanggal 25 ya, di akhir bulan Februari. Jadi market masih tidak berubah, teman-teman. Ya, jadi market masih tidak berubah, market pun juga masih sideways ya, namun tadi perdagangan terakhir sempat ada gangguan. Ya, jadi market sempat ada gangguan sebentar. Sebentar ya. Ya, jadi market masih banyak kurang stimulus lebih tepatnya. Jadi ya dia naik ke pentok resisten, turun ke area support, dia rebound. Oke, jadi ini dari tadi saya masih setting mic, dari kemarin saya belum nemu yang pas nih. Ya, ada yang bilang pakai cardio, coba seperti ini udah benar atau belum ya? Ya, yang penting teman-teman jelas aja suaranya. Oke, jadi strateginya gimana Om? Ya, kalau kita ketemu market seperti ini, ya strateginya gimana? Nah, strateginya ialah kita, kalau saya pribadi saya pakai sistem cuan TP. Jadi kalau misalnya nih sudah di area support ya, ataupun saham yang belum di area support tapi saya sudah buat plan, jadi ketika nanti memang marketnya drop, saya antrian saya kejemput di bawah, nanti ketika rebound saya taking profit. Nah, itu yang saya terapkan juga di menu-menu VVIP Silent Trader, terutama menu swingnya. Jadi ketika marketnya drop, kita antrian bawah sudah kejemput semua. Jadi ketika marketnya rebound, ya kita dapat. Ya, udah dapat di bawah, tinggal tunggu rebound, tinggal tunggu sentimen, terbang profit. Nah, itu lebih baik ya. Atau setidaknya kalau ada scalping, ada day trade, dan lain sebagainya, saran saya Anda better pasang trailing stop lah minimal. Ya, jadi let's say kayak tadi perdagangan hari Rabu ya, BJTM ini live trade kita ya, live trade dari sini. Benar-benar pas mau terbang kita live trade ya. Pertama sudah saya taking profit di 840 850. Ya, habis itu ketika sudah taking profit, sisanya saya pasang trailing stop. Ya, karena memang BJTM itu pertama break di 835, lalu break di 855. So, kalau dia kuat di 855 ini bagus banget. Ya, maka dari itu saya instruksikan teman-teman VVIP itu untuk hold buat yang masih mau hold. Ya. Ada apa Om perbankan? Ya, masih terkait isu-isu merger dan juga ya mungkin transformasi ke bank digital. Ya, ini kan masih isu-isu yang terkait. Ya, tadi pun ada BNGA sempat rebound. Ya, jadi lebih banyak ke bank-bank second liner ataupun bank third liner. Ya, padahal tapi BNGA ini bank buku 4 ya. Jadi jangan sampai salah ya. Ini bank buku 4. Oke. Nah, jadi ini BNG juga tadi sempat rebound, dia break trendline. Ini menarik nih ya. Kalau misalnya BNG bisa break 1000 di atas 1000 berapa nih? 1010 lah, 1020 ya, 1010 1020 ini bagus banget. Oke, ini sih bagus banget untuk BNGA. Ya. Nah, lalu berikutnya kalau seandainya ya, kalau seandainya bank-bank kecil lain gimana? Nah, seperti BGTG, YNPC ini Anda bisa fast trade. Ya, ini bisa Anda manfaatin untuk fast trade, baca BBYB. Ya, Bina. Ini bisa Anda fast trade, ini bisa. Ya, tapi memang kalau untuk ini saham-saham kayak gini saya tidak bisa rekom ke grup VVIP karena ya fluktuasi terlalu tinggi. Anda lihat contoh BBHI. Ya, ini 200.000 lot, ini pun pada saat closing doang, sisanya 1000, 380, 41655. Kalau member saya yang masuk sini, bandarnya ngamuk, nyangkut kita semua. Ya, nah maka dari itu ya Anda untuk pribadi boleh, ya ini bagus, ya BBHI bagus, BNBA bagus. Ya, baca BNBA suspend, baca, lalu tadi ada YNPC dan BGTG. Ya, ini saham-saham bagus. Ya, ini saham-saham bagus teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Yang penting fast trade saja. Ya, tapi kalau saya untuk rekom bareng-bareng agak sulit.
Ya karena fluktuasinya tinggi dan bid overnya pun kadang tipis-tipis. Ya jadi Anda fast trade silakan. Ya jangan lupa pasang stop loss. Ya untuk scalping, Anda yang paham scalping silakan. Oke, lalu pandangan market gimana? Tadi market kan sempat hampir turun agak dalam 0,78 ya, kebetulan Dow Jones Futures dan bursa Asia mayoritas merah. Ya jadi kalau teman-teman perhatikan memang apa namanya tidak ada stimulus. Ya jadi tidak ada stimulus, baik itu stimulus positif, stimulus negatif, jadi ngambang. Ya, turun mendekati support nanti rebound lagi. Ya, naik mendekati resisten nanti turun lagi. Ya, jadi kapan sideways ini berakhir? Ya, prediksi saya, ya pertama saya bukan dukun saham, saya bukan ahli tebak-tebak tanggal market akan naik. Tapi ya berdasarkan prediksi saya di market yang sudah tepat ya. Pertama market saya bilang memang masuk skenario 3 ya, jadi sudah tepat. Lalu prediksi berikutnya kapan ini dia penentuan. Ya jadi sideways ini berakhir, bisa berakhir dengan bullish trend, bisa berakhir dengan bearish trend itu di sekitar awal bulan Maret sampai pertengahan di sekitar angka 10-an. Ya, jadi saya rasa mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi maksimal market sudah akan tahu dia akan breakout atau breakdown. Ya, sementara sideways-nya tuh di sini 6150 sampai 6300. Nah, ini nggak tahu, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tapi harusnya maksimal itu di 2 minggu lagi ini market sudah bergerak breakdown atau breakout. Ya, kita tinggal tunggu. Kalau stimulus bagus yang keluar ya marketnya naik. Kalau stimulus yang tidak bagus ya marketnya turun, kayak gitu. Ya, jadi ini tinggal tunggu kuat-kuatan stimulus saja. Nah, apa yang terjadi market sideways? Banyak mayoritas saham itu geraknya tuh naik turun. Ya, susah naik. Ya, turunnya pun susah. Jadi kayak tadi market turun 0,78%, salah satu saham kita pun ya cuman turun 1%, habis itu ditarik naik lagi ya saham swing kita. Jadi ada yang bener-bener sideways ya, jadi ini memang tinggal tunggu katalisnya aja ya. Jadi memang tinggal tunggu katalis, lalu ya tinggal tunggu marketnya bagus ya, tinggal tunggu marketnya bagus ya sudah, baru langsung breakout. Banyak yang sideways ya, kayak kemarin banyak yang nanya Crash, ini kan masih sideways ya. Breeze ini juga masih sideways. Antam misalnya ya, Antam kalau Anda lihat dia juga masuk zona sideways lagi karena belum breakout ya. Lalu misalnya apa lagi ya, misalnya ada SSIA, ini kan masih range sideways ya. Lalu beberapa saham-saham lain kayak WSKT ini sideways juga, jadi nggak ada penggerak ya. Nah, maka dari itu nggak heran ya bahwa memang market sideways ini paling apa ya namanya, paling males buat saya juga. Karena kalau market sideways itu hidup segan mati tak mau ya, naik segan turun nggak mau. Jadi ya kita sabar dulu aja ya, harapannya awal bulan market kembali naik lagi secara siklus. Jadi sabar-sabarin aja, minggu ini mungkin pergerakannya nggak gitu signifikan, tapi insya Allah awal bulan mungkin sudah ada pergerakan yang lebih baik. Oke, nah kalau sudah paham, kita coba update dulu German GDP growth revised higher. Jadi GDP-nya direvisi lebih tinggi. Oil edge down on US inventory build. US future like check on Wednesday. Oke, belum ada headline yang menarik ya, tapi kalau kita lihat ya, ini Dow Jones-nya sudah mulai membaik. Harapannya tidak terjadi lagi correction di Dow Jones dan bursa Europe. Ya, kalau hal tersebut terjadi ya mungkin akan menjadi sentimen untuk market kita untuk mengalami technical rebound. Ingat, hijau pun nggak akan banyak market kita. Ya mentok-mentok harusnya di 6.300 saja. Ya jadi di 6.300 udah. Ya kalau nggak ada stimulus akan berat closing di atas 6.300. Ya jadi harapannya technical rebound. Beberapa sektor-sektor komoditas pun sudah terlihat rebound. Ya salah satunya oil. Kalau kita cek oil, ya Elsa masih menarik ya karena dia habis breakout, penentuannya di 410 teman-teman ya. Saya sudah bilang ya ini masih testing pullback ya untuk emiten-emiten dari 410 ya.
410-an ya kurang lebih. Jadi ya menarik banget, apakah bisa breakout atau tidak, tapi kalau saya lihat ini masih menarik ya untuk Elsa karena oilnya juga masih oke ya, sedangkan Medco dan Akra ini masih sideways ya, terutama Medco ya ini masih sideways, sedangkan yang kemarin coba breakout itu adalah Elsa. Jadi mungkin Elsa bisa Anda watchlist, begitu pula Medco ya. Medco ini bagus cuman belum breakout, kalau belum breakout ya jangan dibeli ya. Beli bisa antri ke bawah ya, atur sesuai dengan strategi masing-masing. Lalu kalau Anda perhatikan Fire sudah saya rekom ya di gratis kemarin. Selamat buat Anda yang coba buy, Anda sudah profit di Fire. Apakah besok masih lanjut? Ya 50-50 lah. Tapi kalau saya melihat pola dari Fire sendiri, ini sih masih ada pergerakan harusnya. Why? Ya pertama karena memang dia sudah breakdown trend lainnya. Ya, market Fire sudah breakdown trend lainnya, lalu sekarang dia sudah bentuk pola W juga di sini, ya. Jadi sudah breakout juga di 830-an. Jadi kalau Anda perhatikan dia break di 805, ya 805 835 dia sudah breakout. 810 840 dia sudah breakout ya, jadi menarik masih. Namun untuk Fire ya yang harus diperhatikan ialah pada saat closing tadi bandarnya sedikit distribusi ya. Jadi yang menggerakkan Fire itu adalah MG ya, dan terakhir hari ini di closing MG jualan hampir 27 tambah 18 berapa tuh? 45.000 lot. Jadi awalnya dia beli 18.000 lot, dia jual 27.000 lot lagi ya, net sell. Artinya dia jualan total sekitar 45.000 lot di closing. Ya berbahaya gak? Ya tergantung. Karena kalau kita track dari awal, dari kemarin, ini MG akumnya di 771 dengan masih ada barang itu 43.000. Ya, jadi asumsinya selagi dia masih pegang barang harusnya akan dikerek naik. Lalu kalau kita misalnya coba dari tanggal 8 kita track ya. Ya, tidak berubah ya, kurang lebih tidak berubah, masih MG, SAZP, YP ini mungkin lebih ke YP retail. Ya, jadi kalau kita lihat harga rata-ratanya justru di 700. Ya, posisi profit sudah cukup tinggi ya, hati-hati. Ya, jadi yang mau masuk Fire memang agak spekulatif ya. Tapi kalau saya lihat dari 2 hari terakhir dia tidak distribusi secara masif, tandanya mungkin akan dikerek lagi. Ya, biasanya Fire itu nggak jarang kok dia naik rally berhari-hari. Jadi kalau kayak kita lihat 1 2 3 ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, jadi kalau saya lihat ini juga 1 2 3. Jadi kalau saya lihat untuk Fire mungkin masih menarik. Ya. Nah, lalu kita akan bahas dulu ke requestan ya, GDYR. Nah, GDYR ini arah 2 kali, saya nggak tahu penyebabnya apa. Yang jelas saya tidak tradingkan ini karena ya tipis banget. Ya, nggak bisa masuk banyak. Tapi kalau Anda mau trading pribadi di GDYR itu boleh. Ya, jadi kalau Anda mau trading pribadi di GDYR itu nggak ada masalah, teman-teman. Boleh banget. Ya, jadi nggak ada masalah. Nah, tapi hati-hati, ini sudah naik dua kali, ya auto reject 2 kali. Ini resikonya udah cukup tinggi, ya. Anda cek aja, ada berita apa sih? Ya. Oh, ternyata pembelian ya, akuisisi. Ya, biasanya kalau berita akuisisi ya nggak gitu jangka panjang. Ya, jadi Anda cuma bisa manfaatin untuk short term, kurang lebih kayak gitu. Ya, nah lalu berikutnya gimana Om? Ya, kita langsung masuk ke pertanyaan berikut. Ada konstruksi, ada sektor konstruksi Om, kemungkinan breakout kapan atau sentimen terdekat? Agak sulit ya, karena belum ada stimulus lagi untuk sektor konstruksi. Jadi konstruksi masih sideways. Ya, dia belum ada katalis, tapi saya predik mungkin bulan Maret sudah mulai ada pergerakan. Jadi tunggu saja. Ya, ini kan sudah menjelang akhir bulan, ya kita tunggu di bulan Maret. Ya, mungkin bulan Maret April ini akan menarik. Ya, jadi kalau mau lirik bisa cicil dari sekarang nggak ada masalah.
Ya, KLBF, BSD, Pegas. Oke, mayoritas semua saham ini turun karena memang ISG kita drop, ya aksi taking profit terjadi. KLBF belum menarik karena masih dalam range sideways. BSD pun mungkin bisa dilirik, ya mungkin bisa dilirik karena dia sudah koreksi 3 hari. Oke, jadi kalau Anda lihat, ya sudah koreksi 1, 2, 3 yang mungkin akan terjadi technical rebound. Ya, lalu kalau Anda lihat Pegas belum menarik ya, dia masih dalam range sideways, jadi nggak bisa harap apa-apa. IHSG yang semakin barbar, dibilang barbar tidak, karena memang sideways tuh kayak gitu, turun nanti dekat support rebound, nanti naik dekat resisten turun. Ya, barbar itu tergantung money management kita. Ya, jadi kayak misalnya di VVIP saya tadi sudah info ada cut loss 2 saham, cuci gudang, ya karena cashnya habis. Ya, tapi karena pakai money management, portol saya cuma minus 0,88%. Ya, di hari tersebut. Ya, tandanya apa? Tandanya money management saya berhasil. Ya, ada yang hit TP menu sore, ya kan ada menu live trade TP. Ya, ada cut loss juga ya, cuman minus 0,8. Ya, artinya di saat-saat seperti ini Anda yang pintar atur uang, Anda yang bertahan. Tapi Anda yang tidak atur uang, Anda akan kepanasan. Karena apa? Karena saham yang kita beli itu sideways, kita bingung. Aduh, kok nggak gerak-gerak ya? Kita lihat kiri kanan beberapa saham terbang, akhirnya kita gatal, kita pindah. Ketika pindah, saham yang kita jual sebelumnya terbang, kita baru entry lagi. Ya, ngulang-ngulang tersebut kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi, kalau Anda pakai money management, enak. Contoh, saya beli saham ini 10-15%. Cash masih ada 85%. Oh ya udah, ketika ada saham menarik, live trade saya bisa entry 20%. Ya, karena live trade itu kan cepat. Ya, 1 hari sudah TP, dapat cash lagi. Ya, jadi pinter-pinteran Anda untuk atur cash Anda. Ya. Saham BRIS masih sideways ya, nggak ada pergerakan yang pasti, belum menarik ya. Mari tadi mari biarin dia correction dulu teman-teman ya, tapi saya rasa ini masih strong uptrend, tapi biarin dia koreksi dulu ya, nanti kalau sudah ada titik-titik support kuat baru entry. Anta belum bisa breakout lagi di 3000-an ya, belum menarik. Ya, tapi kalau saya perhatikan mungkin asal dia kuat di atas 2500 ya masih oke. Cuman ya masih sideways ini. Ya, belum breakout. Ya, kemarin pun bahkan bisa kita bilang false break. BJBR ya, tadi ada BJTM menu live trade kita. Kalau memang BJTM besok masuk naik lagi, maksudnya ini BJT mana bisa spekulasi buy on breakout di 1640 kalau Anda mau ya, karena kalau saya lihat ini dia sedang coba untuk dia sedang coba untuk break dia punya downtrend line ya, seperti itu. Jadi kalau bisa break 1640 menarik. Oke, BBTN saya sudah info juga kemarin, selamat ya, bisa di atas 2000 itu pasti up. Selamat untuk teman-teman yang sudah ikut beli, jangan lupa disedekahkan. Lalu saya tunggu, kalau mau entry lagi tunggu correction aja ya, ketika dia retrace di sekitar 2000-an Anda bisa spekulasi buy untuk BBTN ya, atau kalau Anda mau konservatif ya di sini di 1940-an ya. Ini juga support kuat nih 1940-an. Ya, Anda bisa spekulasi di sini kalau Anda mau. Ya, agro menarik ya, agro menarik. Saya selalu bilang pasang trailing stop saja. Ketika koreksi Anda bisa lirik. Apakah dia akan langsung breakout? Kalau saya akan tunggu dia correction lalu sideways baru saya entry. Ya, jadi agro ini digoreng karena berita digital, isu digital. Dia pun juga ngikut saudaranya Arto ya, yang sudah bangkit lagi. Selamat buat yang sudah antri di ARB kayak gitu ya. Jadi Arto dan agro ini lagi masih digoreng banget sama berita dengan topik digital ya. Elsa sudah saya bahas, USBP masih sideways. Just Sky kira-kira ambruk ke 130 gak?
bisa banget. Ya ini sudah di area support 170, kalau nggak kuat dia jebol bawah. Ya next target berapa? Di sini. Ya di sekitar 140, 124 ya, 125, 140 lah. Ini area support berikutnya dari Jeskai. Ya, jadi ini target penurunan kalau dia breakdown. Lalu berikutnya BBKP banyak copet. BBKP menarik ya, BBKP ini masuk watchlist saya juga sebenarnya. Mungkin tinggal tunggu kondusif market, saya akan lirik untuk peserta atau member VIP. Anda bisa chat saya remind untuk BBKP ya, karena BBKP ini sudah cukup menarik. Ya, DGNS, ADI, INKP. Tadi INKP Tekim sempat naik karena harga kertas naik, tapi yang Anda lihat justru correction. Ya, kenapa? Ya karena marketnya nggak mendukung. Ya, jadi hati-hati, belum breakout itu agak resiko. DGNS tadi juga breakout, ya breakout all time high, tapi closing auto reject bawah. Artinya ya saham-saham IPO gini kan nggak bisa diprediksi. Ya, jadi kalau Anda pakai teknikal sudah profit, pasang trailing stop biar aman. Ya. Agi. Nah, Agi ini masih menarik. Ya, gini jujur saya cek masih menarik. Dia lagi rounding kayak gitu ya kurang lebih ya. Jadi kalau Anda perhatikan Agi ini buat rounding, apakah dia bentuk cup and handle? Maybe yes. Ya, penentuannya ya kalau dia bisa breakout di 2100, tapi kan gak realistis. So target terdekat pertama Agi itu di area sini 1700. Ya, ketika dia bisa breakout 1700, ini menarik banget untuk Agi. Ya, oke. IRA saham farmasi saya cek juga masih oke sih. Ya, 3 hari turun. Let's see tanggal berapa nih? 22. Kita cek aja ya. IRA. Oke. Tanggal 22. Ya, CS masih akum waktu penurunan. Ya, apakah CS asing? CS asing juga. Wow, 14 miliar untuk saham IRA, angka yang cukup besar. 2.500 ya, harga rata-rata 2532. Posisi sekarang floating loss. Ya, masih menarik banget nih. Ya, untuk saham IRA. Oke, kalau Anda mau Anda bisa antri piramid lagi. Ya. Tadi sih hari ini dia ketahan di 2340-an ya. 2340, 2350. Ini support yang cukup kuat juga. Ya, Anda yang mau beli silakan. Bisa untuk saham IRA. Targetnya berapa? Ya, balik lagi ke sini ke 2600-an. Ya, 2590 sampai 2600. Oke, ini untuk saham IRA ya, batas stop loss-nya tetap di 2200 kalau saya ya, karena close di bawah 2200 kurang bagus kayak gitu. Oke, itu untuk saham IRA ini masih cukup menarik juga. Good yang bertanya IRA. Lalu berikutnya oke lah ya, saya rasa cukup. Berikutnya mungkin saya akan kasih pandangan. Ya, tadi ada fire, Anda bisa coba spekulasi buy. Ya, atau mungkin Anda bisa cek saham-saham yang correctionnya cukup tajam hari ini. Ya, yang bandara masih akum, Anda bisa entry beli. Ya, ini kan banyak nih, NKP, BRPT, Hoki. Ya, Anda cek aja kalau saham-sahamnya bagus, Anda bisa ikut entry beli. Ya, nah lalu berikutnya yang mau saya kasih bocoran deh, itu ada PNBS. Ya, jadi kalau saya cek PNBS ini cukup menarik. Ya, saya cek PNBS ini cukup menarik. Kalau Anda perhatikan, ya dia habis buat falling wedge, dia breakout, dia buat pennant, dia breakout. Ya, sekarang dia bentuk sekarang dia sedang uji downtrend lainnya ya, di sekitar sini, di sekitar 94-an ya, di sekitar 9394 ya. Jadi kalau bisa breakout di 9394 ini bagus banget untuk PNBS. Nah, lalu kalau Anda perhatikan dari tanggal 18 kemarin ketika volumenya meledak ya, ini akumulasi bandar pun cukup bagus.
Ya, nah kalau Anda lihat, ini RS, RB, XA, TP, HD, AT, AO, YB, XC. Oh enggak, XC enggak. Ya jadi dari RS sampai XA, ini big accumulation. Jadi untuk sekelas saham PNBS, dibeli 800.000 lot itu gede banget. Ya, harga rata-rata pun 87. Ya masih belum untung banyak, yang jualan pun retail. Artinya ya mungkin memang ini sedang mau digoreng saham-saham panin. Ya karena biasanya memang kalau saham panin itu kalau lagi digoreng itu nggak ada hentinya. Ya panin itu apa aja Om? Banyak. Ya panin itu ada PNBN tadi juga sudah mulai naik. Ya ini bagus juga nih panin nih. Ya lalu juga ada PNIN cuman kurang liquid, PNLF. Ya PNLF, PNBN, PNBS. Ya ini saham-saham panin, tapi yang menarik itu ada PNBS dengan big accumulation. Apakah bisa breakout? Bisa jadi. Ya jadi kalau Anda lihat ini weekly-nya pun cakep banget. Ya menarik nih PNBS untuk kita transaksikan di perdagangan hari Kamis dan Jumat ini. Ya disclaimer on. Sisanya Anda analisa sendiri, tapi saya sudah entry ya bersama member VIP. Batas kita stop loss 87 dulu. Ya nanti kalau jebol kita baru entry bawah. Ya kita lihat ya dengan isu-isu bank-bank kecil ini saya rasa PNBS masih akan menarik untuk di breakout. Oke, nah tadi ada Fire, PNBS, sisanya ada screening sendiri, sektor-sektor komoditas yang mungkin rebound. Mungkin itu dulu ya, thank you banget teman-teman semua, good luck untuk besok, tetap jaga psikis, yang profit jangan lupa disedekahkan. Thank you untuk teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.